Salam saudara-saudaraku, mari bantu saya mengembangkan channel ini untuk mengembangkan pemberitaan firman Allah dengan cara mari kita bagikan pembelajaran khotbah kita ini, mari kita subscribe, dan segala kritik dan saran saudara sangat kami butuhkan untuk kebaikan selanjutnya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara, masih bersama saya. Dalam Mimbar Teologi kita akan membahas bahan khotbah untuk tanggal 21 Juni 2020 pada minggu 2 setelah Trinitas, dengan mengambil perikop khotbah dari kitab Imamat pasal 25 dimulai dari ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tahun Sabat dan tahun Jobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapatkan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kamu tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa ke-7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal yang 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi setiap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Jobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Jobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun yang hendak kamu makan harus dari hasil ladang. Dalam tahun Jobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Saudara-saudara, dalam minggu tanggal 21 Juni ini atau minggu 2 setelah Trinitas ini, dalam kitab Imamat pasal 25 1-13 ini mengambil tema panggilan memelihara alam. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu yang terlebih dahulu diciptakan Tuhan. Lalu setelah itu, setelah langit dan bumi diciptakan Tuhan dan isinya lengkap, baru pada hari puncak penciptaan atau pada hari yang ke-6, disitulah Tuhan menciptakan manusia. Kenapa demikian? Artinya Tuhan memperlengkapi dulu tanah, air, tumbuhan, hewan. Setelah semua itu ada, baru Tuhan menciptakan manusia. Jadi Allah terlebih dahulu menyediakan apa yang perlu, baru Dia menciptakan manusia. Nah, kenapa demikian? Karena kepada manusia Allah memberikan mandat dan Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk menguasai alam semesta dan isinya, dengan tujuan agar manusia menjadi presentasi Allah untuk menjaga, untuk memelihara alam semesta itu atau ciptaan Allah lainnya. Karena itulah dalam setiap memberikan hukum-hukumnya, Tuhan Allah meletakkan atau memaktubkan tujuan dan maksud pemeliharaan atas alam semesta dalam setiap hukum dan aturan-aturan yang diberikan Tuhan. Saudara-saudara, dalam perikop ini kita belajar
pemeliharaan alam itu apa berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Dan hal itu kita temukan dalam perintah Tuhan dalam persoalan perayaan tahun Sabat dan perayaan tahun Jobel. Pertama kita harus tahu dulu apa itu perayaan tahun Sabat dan apa itu perayaan tahun Jobel. Saudara-saudara, tahun Sabat dirayakan 7 tahun sekali, di mana kata Sabat artinya berhenti. Dalam bahasa Ibrani perayaan ini disebut perayaan Simita. Selama perayaan ini berlangsung, tanah tidak boleh ditaburi atau ditanami sebagai hari perhentian total dari segala kegiatan agrikultur atau pertanian. Saudara-saudara, dan pada tahun Sabat segala hasil tanah itu boleh dipetik siapa saja dan segala utang harus dihapuskan. Tahun Sabat itu menerangkan bahwa Allah adalah sang pemilik tanah dan hasilnya yang sesungguhnya, dan itu diperuntukkan Allah untuk seluruh ciptaannya, termasuk manusia, binatang buas, dan lain sebagainya. Lalu apa itu tahun Jobel? Tahun Jobel itu dirayakan setiap 50 tahun sekali. Dan tahun Jobel ini adalah puncak dari perayaan tahun Sabat. Dalam bahasa Inggris, tahun Jobel ini disebut sebagai Jubilee, atau yang sering kita dengar atau akrab dengan telinga kita adalah Jubileum. Tahun Jobel dalam tradisi Yahudi sering juga disebut sebagai tahun perdamaian, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Yom Kippur atau hari perdamaian. Untuk memulai perayaan tahun Jobel ini biasanya dibuka dengan meniupkan sangkakala, atau dalam bahasa Ibrani disebut shofar, seperti yang kita dengar dalam perikop ini. Ada 3 hal penekanan dalam perayaan tahun Jobel, yaitu pertama, Jobel itu adalah gambaran penghapusan hutang, di mana pada tahun Jobel segala utang piutang harus diputihkan. Yang kedua, Jobel memberikan pesan tradisi pembebasan budak. Artinya setiap manusia yang diperbudak, entah dia menjadi budak karena kalah perang, entah dia menjadi budak karena utang, pada tahun Jobel budak itu harus dilepaskan dan menjadi orang merdeka, dan budak itu harus boleh pulang kepada sanak familinya. Yang ketiga, pesan yang diberikan Jobel adalah pembebasan lahan pertanian, di mana pada tahun itu tanah didiamkan, tidak boleh diolah, tidak boleh ada aktivitas agrikultur di sana, pengolahan tanah atau pertanian di sana, dan segala hasil tanah yang ada pada tanah itu pada tahun Jobel itu tidak boleh dipanen, dipetik atau dirantingi, tetapi milik bersama. Artinya tema utama dari Jobel dan Sabat adalah penebusan dan pembebasan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apakah yang akan menjadi pesan teologis bagi kita dari pesan Jobel dan Sabat yang bisa kita petik menjadi khotbah yang hidup dalam minggu 2 setelah Trinitas ini pada tanggal 21 Juni 2020? Maka pesan teologisnya yang kuat dari perayaan Jobel dan Sabat adalah ada waktunya untuk mencari bagi diri kita sendiri, tetapi ada juga waktunya pencarian kita itu berbagi untuk sesama kita dan alam semesta ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itulah kenapa pada tahun Jobel dan pada tahun Sabat hasil tanah adalah milik bersama dan tidak boleh diolah, dan segala utang harus dihapuskan dan segala budak harus dibebaskan. Mari kita renungkan sejenak makna dan pesan daripada perayaan tahun Sabat dan Jobel ini. Tahun Sabat dan tahun Jobel akan memberikan beberapa pesan rohani untuk kita renungkan. Yang pertama, tidak ada manusia yang di dunia ini yang terlahir langsung memiliki harta kekayaan. Tapi semua manusia lahir di dunia ini dalam keadaan telanjang, tanpa harta, tanpa uang, dan tanpa kekayaan. Tetapi di dalam tumbuh dan kembangnya manusia itu di dalam hidupnya, Allah memberkatinya sehingga ia jadi memiliki harta, dia memiliki kekayaan, dia memiliki uang, dia memiliki tanah. Artinya jika kita semua manusia pada awalnya adalah miskin, tanpa harta, tanpa uang, bahkan pakaian pun tidak ada, kenapa ketika kita kaya kita tidak peduli dengan sesama kita dan kita tidak peduli kepada alam semesta ini? Yang kedua, Jobel dan Sabat memberikan pesan pada kita. Pada hakikatnya
semua manusia yang terlahir di dunia ini, dia diperbudak oleh dosa, dan manusia itu menjadi budak atas hawa nafsunya sendiri. Tetapi Allah menolong kita, tetapi Allah melepaskan kita, tetapi Allah membebaskan kita. Nah, yang jadi persoalannya adalah, jika Allah mau menjadi penolong kita, jika Allah mau menjadi pembebas bagi kita manusia, lalu mengapa kita manusia tidak mau menjadi penolong dan pembebas bagi sesama kita manusia dan bagi alam semesta ini? Yang ketiga, Sabat dan Jobel juga mengingatkan kita bahwa tujuan Allah memberikan segala ciptaannya ke dalam tangan manusia tidak semata-mata hanya untuk memperkaya diri manusia itu sendiri, tetapi juga untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah itu. Itulah mengapa harus ada tahun Jobel dan Sabat, dan itulah mengapa pada tahun Sabat dan Jobel tanah itu tidak boleh digarap, dan hasil tanah itu adalah milik bersama. Artinya Jobel dan Sabat mengingatkan kita, kita tidak boleh rakus sekalipun itu harta dan uang kita sendiri. Sebab di dalam harta dan kekayaan kita itu ada hak-hak orang lain, ada hak-hak orang miskin di sana, ada hak-hak terhadap binatang-binatang dan alam semesta itu di sana, sekalipun itu uang kita yang harus kita bagikan kepada sesama kita manusia, yang harus kita bagikan kepada alam semesta ini untuk merawat dan menjaganya. Dan alam semesta ini oleh tahun Sabat dan Jobel menerangkan kepada kita bahwa alam semesta ini bukan alat pemuas nafsu kita manusia, tetapi melalui Sabat dan Jobel mengingatkan kita bahwa alam semesta ini adalah sahabat kita yang perlu kita istirahatkan, seperti kita yang butuh istirahat. Yang keempat, tahun Sabat dan Jobel menyingkapkan satu rahasia bahwa segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah, bukan milik manusia. Bahkan harta kekayaan kita itu pun adalah milik Allah, bukan milik manusia. Ladangmu adalah milik Allah, bukan milikmu. Hasil ladangmu itu milik Allah, bukan milikmu. Kita manusia hanya memakai saja. Melalui Jobel dan Sabat ini kita mengerti bahwa hak kepemilikan sesungguhnya itu ada pada tangan Allah. Kita tidak punya hak memiliki apapun, satu senti tanah pun kita tidak punya hak untuk kepemilikan. Itulah mengapa ketika manusia mati, dia tidak membawa apa-apa. Dia lahir telanjang, dia akan kembali telanjang. Memang mayat itu dibuat baju-baju, tapi pada akhirnya baju-baju itu akan habis. Dia akan telanjang. Seperti apa dia datang, dia akan seperti itu kembali. Jadi kita tidak punya hak milik apapun di dunia ini. Kita hanya memakai, dan masa memakai ini Tuhan yang menetapkannya. Karena itu saudara-saudara, Jobel dan Sabat mengingatkan kita, siapa sang pemilik sebenarnya atas harta kekayaan tanah dan hasilnya. Namanya adalah Allah, semesta alam, yang datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, mari kita refleksikan perayaan Jobel dan Sabat ini. Saudara-saudara, melalui Jobel dan Sabat ini kita diajak untuk memelihara alam semesta ini dengan cara untuk hidup tidak rakus, dengan cara untuk hidup mau berbagi dengan orang lain, dengan cara kita mau peduli terhadap lingkungan hidup. Dan marilah kita memandang alam semesta ini sebagai wadah bukan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga kita tidak boleh mengeksploitasi alam tanpa peduli apakah alam itu akan rusak karena perilaku eksploitasi itu. Tapi marilah melalui Sabat dan Jobel ini kita memandang alam semesta ini sebagai sahabat kita, bahwa alam semesta ini adalah sumber berkat dari Allah untuk hidup kita, yang perlu kita jaga, pelihara dan lestarikan. Maka hentikanlah pengelolaan tanah yang terus menerus
Tanah itu ternyata perlu diistirahatkan, seperti kita manusia yang perlu istirahat. Coba bayangkan jika saudara terus bekerja tanpa istirahat, apa yang akan terjadi pada saudara? Kita akan sakit, ambruk. Tanah itu pun akan demikian. Karena itu pandanglah alam seperti engkau memandang dirimu sendiri. Hentikan penggunaan pengelolaan tanah pertanian yang merusak alam. Penggunaan pengelolaan agrikultur yang merusak tanah, yang merusak sumber air. Tapi pakailah cara-cara pengelolaan tanah yang ramah lingkungan. Dan jangan kita memandang rendah harkat dan martabat manusia, karena manusia itu berutang kepada kita, atau karena manusia itu adalah budak kita. Jobel mengingatkan kita dan tahun Sabat mengingatkan kita. Jika manusia itu sudah lama mengabdi kepadamu, jika manusia itu sudah lama mengutang kepadamu dan terus mencicili utangnya kepadamu, engkau harus menyiapkan waktu untuk melepaskannya, memutihkan utang piutangnya. Jika engkau melakukan itu, maka Allah akan berbalik menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkatinya. Mari menjaga alam semesta ini dengan cara hidup tidak rakus, dengan cara kita mau berbagi dengan apa yang pada kita, kepada orang lain, kepada alam semesta ini, bahwa di dalam harta kekayaanmu itu, di sana ada hak burung liar yang harus kau kasih makan, ada hak ikan-ikan liar yang harus kau kasih makan, di sana ada hak orang-orang miskin yang harus kau tolong, di sana hak-hak alam semesta ini ada yang harus kita bagikan. Jangan habiskan hari-harimu, umurmu, waktumu hanya untuk memperkaya dirimu sendiri. Tapi sekali-sekali berikan waktumu untuk berbagi dengan orang lain dalam alam semesta ini. Maka Tuhan akan berdiri di sampingmu. Dia akan memberkatimu sampai 7 kali lipat dengan harta kekayaan yang ada sekarang, seperti yang dilakukan kepada Ayub, orang percaya itu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.